Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Di musim baratan ini semakin sedikit ya potensi-potensi kita untuk turun ke laut men, karena musim baratan ini untuk kondisi laut itu benar-benar tidak kondusif ya. Mulai dari angin yang kenceng, badai yang bisa datang secara tiba-tiba, kemudian juga gelombang yang tidak bersahabat. Belum lagi kondisi baratan ini itu identik dengan arus utara, arus laut utara, di mana untuk arus laut utara ini udah terkenal banget itu kenceng dan nggak ada mati-matinya men. Jadi beberapa hal ini membuat sikon kita sebagai pemancing saltwater itu jadi agak terkendala untuk turun ke laut men. Tetapi dengan beberapa faktor tersebut juga secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dari beberapa spesies ikan di beberapa wilayah tertentu yang membuat spesies-spesies ini lebih mendekat ke arah pantai men, bahkan masuk ke muara, masuk ke sungai untuk mengamankan diri atau untuk menghindari arus yang terlalu kencang di laut men. Dan untuk hal ini sih bisa kita manfaatkan sebagai seorang angler SW. Kita bisa memanfaatkan memancing dengan target ikan-ikan tertentu dari pinggir pantai men. Dan tentunya dengan menggunakan teknik surf fishing, pasiran ataupun rock fishing. Nah, di sini pun untuk melakukan teknik-teknik ini kita membutuhkan piranti-piranti khusus nih. Jadi untuk piranti-piranti yang kita gunakan nanti, satu hal yang wajib ada pada speknya adalah harus bisa melakukan sebuah teknik long cast yang maksimal men. Karena untuk jarak lemparannya itu enggak dekat, bisa seratusan meter. Dan hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru dari brandnya Daido, di mana Daido ini ada mengeluarkan sebuah reel khusus untuk bermain di kelas surf cast. Dan hari ini di studio udah ada dua buah reel Daido terbaru dengan serinya Daido Bull Shark. Sekarang kita akan unboxing dulu untuk reel Daido Bull Shark ini. Seperti biasa, sebelum kita unboxing, kita akan cek dulu untuk spesifikasi dan fitur-fitur dari Daido Bull Shark ini. Dan di sini untuk speknya, ball bearing ada di 8+1, gear ratio 4.7/1, max drag di 15 kg. Ini untuk size 8000. Line capacity nanti akan kita cek. Kemudian di sini untuk fitur-fiturnya, dia menggunakan external winding teknologi. Kemudian ada manganis brush main gear, body dan rotor reinforced power graphite 2, Maxistone carbon drag system, 360 degrees auto protection, 8+1 stainless steel ball bearing, power split gear ratio di 4.7, berarti dia menggunakan PS ya, 15 kilo, test max drag, computer balance rotor, waterproof system, CNC anodized aluminium spool, CNC anodized run knob, CNC aluminium one piece handle, power handle, dan juga interchangeable handle. Dan untuk size yang 10.000 di sini untuk max dragnya dia ada di 20 kilo. Jadi selisih di sekitar 5 kilo ya. Kemudian langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk Daido Bull Shark ini. Di sini kita dapat apa aja? Oke. Yap, di sini kita dapat reel, ada pouch-nya langsung. Kemudian ini untuk handle-nya gede. Lalu ada stiker dari Daido. Kemudian di sini ada skematik untuk reelnya. Lalu ini ada spare, ada 2 washer untuk bagian drag clicker nanti. Dan begini untuk penampakan reelnya. Nah, reelnya ini besar dan terlihat kokoh sekali men, sangat bulky. Tuh. Nah, ini karakter reel surf ya kayak gini, bulky banget bentukannya. Dan dalam pembeliannya untuk reel Daido Bull Shark ini hadir dalam 2 pilihan ukuran, walaupun cuma 2 pilihan tapi size-nya itu udah bangor-bangor semua men. Ada yang size 8000 di sini dan juga ada yang size 10.000 di sini. Untuk ukurannya sih di bagian bodi sama aja. Yang berbeda itu ada pada bagian rotor dan ukuran spoolnya. Nah,
Sekarang kita akan langsung mulai untuk cek fisik dulu si Daido Bullshark ini. Di sini untuk penampakannya dari size 10.000 dan 8.000 perbedaannya seperti ini, men. Cukup signifikan untuk perbedaan terutama di bagian spool dan rotornya. Sedangkan untuk ukuran body sih kayaknya di sini kurang lebih sama untuk size-nya, men. Tuh. Ukurannya tuh kurang lebih sama. Dia jadi perbedaannya cuma ada di bagian rotor dan juga untuk size spoolnya ini dia lebih diameternya lebih besar ya. Pada bagian body untuk rail ini dia menggunakan bahan RPG 2. Di sini dia menggunakan bahan Reinforced Power Graphite 2 di mana untuk bahan ini dia memiliki kekuatan 20% lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan body graphite biasa. Dan di sini untuk rail arm dia menggunakan desain yang ada bolongan. Nah, tebal dan bongsor banget di sini. Untuk tingkat kekakuan ini udah padat. Kaku banget, men. Untuk sebuah bahan non metal ini udah sangat kaku sekali, tidak ada pergerakan berarti lagi. Dan di sini untuk bagian rail footnya dia nggak rewel, dia nggak pilih-pilih ukuran joran, nggak pilih-pilih ukuran rail seat, dia masuk semua, kompatibel semua. Karena di sini yang saya pakai juga ini untuk jorannya ini joran UL, berarti tuh ini joran UL, men, di 26 LB. Berarti untuk rail footnya ini udah bener-bener kompatibel baik itu joran surf maupun non surf. Baik itu joran surf maupun bukan ya. Kemudian pada bagian samping bodi di sini ada nut, ada kayak skrup minus dan di sini kalau kita buka untuk skrupnya ini akan memberikan kita akses langsung ke bagian pinion gearnya. Nah di situ kelihatan pinion gearnya, cuman mungkin agak kurang kelihatan ya karena cahayanya kurang pas di sini. Nah, jadi di sini langsung ketemu pinion gearnya. Untuk fungsinya sih ini akan berfungsi sebagai untuk merigris ulang. Jadi seandainya kita lagi pakai di lapangan terasa kasar, ini kita tinggal isi aja grease di bagian dalam sini. Itu akan langsung kena ke bagian pinion gearnya. Dan waktu kita putar itu untuk grease-nya itu dia akan terbagi langsung ke bagian main gear dan juga sistem osilasinya. Dan di sini pada bagian rotor untuk rail ini dia menggunakan rotor berbahan RPG 2 juga. Dan di sini untuk tingkat kekakuan tetap akan ada pergerakan harusnya. Iya, tetap akan ada pergerakan tapi di sini udah kaku sih. Kemudian pada bagian rotornya ini di sini ada anti twisting line. Nah, ini dia. Ini dia akan mengikuti pergerakan dari spoolnya nanti. Jadi spoolnya naik, dia naik. Spoolnya turun, dia pun turun. Jadi dia sliding di bagian samping. Nah, ini kelihatan kan ada kayak tuas di samping sini. Ini nyatu ke bagian sini nih. Tuh. Ini beberapa teman-teman saya yang lihat rail ini selalu bertanya kenapa ini goyang. Ya memang harus goyang ini. Karena ini fleksibel, men. Ini fleksibel dan juga fungsinya adalah untuk menghindari agar PE tidak masuk ke bagian rotornya ini. Karena spoolnya ini dia pendek di bagian sini. Roknya ini pendek. Jadi kalau tidak ada anti twisting line-nya ini, kalau PE-nya jatuh langsung masuk ke dalam bagian main shaft-nya. Jadi dengan ada sistem ini atau dengan ada spare part yang satu ini akan mencegah hal itu terjadi. Kemudian untuk rotor di sini udah tidak berjeda lagi. Udah padat banget, 0 jeda. Dan untuk one way dia menggunakan switch pada bagian samping ya. Ini di bawah agak ke samping dikit. Dia nggak bener-bener di bawah, men, untuk switch-nya ini. Oke, kita lanjut lagi di bagian handle. Untuk rail ini dia menggunakan handle berbahan metal. Tipenya udah one piece. Udah satu body ini, nggak ada engsel lagi. Kemudian di sini untuk bagian knopnya dia menggunakan tipe round knob, triangle ya, segitiga. Ini power knob juga masuknya. Dan di sini akan membuat genggaman kita tuh lebih enak, men, dengan tipe segitiga seperti ini. Malah kalau saya pakai ya, saya lebih suka pakai yang tipe kayak gini kebanding yang benar-benar bulat round knob gitu. Nah, jadi untuk power handle-nya yang seperti ini dia akan lebih enak. Kita pegang tuh lebih enak muternya, men. Nah, kemudian di sini pada bagian knob akan kita buka juga. Oke. Di sini dia removable. Bisa dibongkar pasang untuk knopnya ini. Oke, dan di bagian dalam, di bagian sebelah sini dia tidak ada support, nggak ada support ball bearingnya. Jadi dia untuk asnya ini dia langsung jadi satu body.
Di sini satu body untuk support ke bagian as knobnya ini, dan di sebelah sini ini juga tidak ada ya. Oke, sepertinya di sini juga tidak ada, men. Ini saya dongkel-dongkel, nah nggak ada yang keluar ya. Tuh. Jadi dia tanpa support ball bearing ataupun tanpa support bushing pada bagian as untuk knobnya ini. Kemudian untuk sistem pemasangan handle, dia udah screw in handle. Di sini untuk drat pada bagian handle-nya udah sangat kasar sekali. Untuk tipe lockingnya udah quick lock, pada saat dia padat langsung kunci. Untuk drive gear ada sedikit space, tapi ini masuk ke batas normal. Handle padat, nggak ada oblak. Rotor space-nya tipis sekali, bagus. Stop and go enak, nggak ada jeda, men. Dan untuk handle tentunya dia udah interchangeable ya, jadi dia bisa dipasang di kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan spool dengan tipe shallow spool, dan untuk spoolnya ini benar-benar didesain untuk membuat lemparan kita itu menjadi sangat maksimal sekali. Ini udah menjadi sebuah ciri khas tersendiri ya. Untuk spoolnya ini panjang, lebar, dan juga dia menggunakan tipe yang dangkal. Ini untuk membuat tingkat lemparannya itu jadi jauh lebih baik untuk long cast-nya, men, lebih dapat lagi. Dan di sini untuk size pada bagian spoolnya, untuk ukuran 8000 ini, untuk lebarnya itu ada di 32,16 mili dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 9,2 mm. Dan untuk size 10.000 untuk ukuran spoolnya, untuk lebarnya kurang lebih ada di sekitar 32,58 dengan kedalaman di sekitar 8,7 mm. Pada bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal ini, dan pada bagian spoolnya dia sudah disupport dengan satu buah ball bearing support yang ada pada bagian sini. Dan untuk ball bearingnya ini terlihat ya ini udah menggunakan stainless steel ball bearing, men. Dan akan saya ukur untuk ball bearingnya ini. Dia menggunakan size di 5,5 kali 10 kali 3. Untuk ball bearingnya ada satu di bagian bawah. Kemudian pada bagian ini drag system akan kita cek juga. Di sini untuk drag systemnya ini grease-nya udah sangat banyak sekali. Terdapat 6 buah layer untuk drag systemnya. Pada bagian drag washer yang menggunakan bahan Maxitune karbon. Di sini karbonnya udah sangat bagus sekali, karbon premium. Pada bagian dishwasher dan key washer, di sini dia menggunakan bahan stainless steel. Dan untuk max drag pada reel ini di size 8000 itu ada di 15 kilo, dan di size 10.000 itu ada di 20 kilo berdasarkan spesifikasinya. Kemudian untuk kinerja dari drag systemnya, di sini terasa smooth, men, nggak ada keset. Oke, di drag besarnya, iya drag besarnya pun smooth, nggak ada keset pada waktu dragnya ini dari posisi berhenti ke posisi bergerak. Ini sangat stabil sekali. Kemudian di bagian bell wire, di sini dia menggunakan bahan metal, ini terlihat cukup besar. Untuk bell wire dia menggunakan tipe two-piece, masih ada sambungan di sini. Untuk bell arm menggunakan bahan RPG2, dan untuk bahan pada bagian bell assembly menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini. Sangat lebar sekali, men. Nah, ini saya akan atur di posisi paling tinggi untuk spoolnya. Oke, tuh. Ini sangat lebar sekali. Dari samping dan dari atas. Lanjut, kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Pada bagian gear ratio di sini dia menggunakan skala 4.7 berbanding 1. Akan langsung kita cek. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4. Oke, udah bener banget untuk gear ratio di 4.7 berbanding 1. Untuk crank feel terasa halus, untuk retrieve-nya terasa ringan. Dan untuk putaran rotor, nah di sini udah terasa balance untuk perputarannya. Kemudian pada bagian spring gate menggunakan bahan metal, dan untuk pair-nya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja bel otomatis, untuk rilisnya terasa enak, nggak terlalu keras. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback di sini terasa nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, pas lah standar, men. Di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Di size 8000 jika kita menggunakan PE dengan diameter 0,265 mm masuk 400 meter, 0,285 mm masuk 340 meter, dan 0,331 mm masuk 320 meter.
Dan di sini saya berhasil masukkan 340 meter PE berukuran 0,27 mili atau setara dengan PE3 ke dalam reel Daido Bullshark size 8000. Di sini belum penuh ya. Ini masih ada kosong di sekitar 3 mili. Ini masih bisa masuk lah di sekitar 100 meteran lagi, mamen. Untuk hasil spooling sangat rapi sekali. Tidak ada penumpukan atas bawah. Dan untuk hasil lilitan main lainnya pun di sini terlihat sangat rapi banget, mamen. Dan di size 10.000 jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,26 mili masuk 450 meter, 0,285 mili masuk 370 meter, dan 0,331 mili itu masuk 350 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di sekitar 340 meter PE berdiameter 0,25 mili atau setara dengan PE3 ke dalam reel Daido Bullshark size 10.000 ini, dan di sini belum penuh juga. Ini saya keterbatasan untuk PE-nya, jadi ini cuma bisa masuk 300 aja. Sebenarnya ini masih bisa masuk 100-an meter lagi harusnya. Kapasitasnya sangat besar sekali di sini, mamen. Dan di sini untuk hasil spooling terlihat sangat rata sekali, tidak ada penumpukan, bagus sekali. Untuk hasil lilitan main lainnya pun di sini terlihat sangat rapi banget. Pada bagian track clicker di sini dia menggunakan sistem rotary. Untuk pemantiknya itu ada pada bagian spool, dia pakai sistem pair, dan untuk housingnya dia menggunakan gigi matahari, dan di sini dia menggunakan bahan ABS untuk gigi mataharinya ini. Kemudian jika saya tes untuk kinerja dari clicker dragnya ini, di sini kalau saya putar spoolnya dengan tension drag kosong, feel pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker ini terasa sangat lembut sekali, tidak ada pergesekan yang signifikan, mamen. Untuk suara clicker yang dihasilkan memang tidak terlalu nyaring, tapi di sini terdengar sangat elegan. Ini suaranya itu merepet, mamen. Kalau saya kasih nilai untuk tingkat kekerasan suaranya ini dari 1 sampai 10, saya kasih nilai di angka 7. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Daido Bullshark ini. Untuk line roller dia terpasang presisi, space-nya tipis sekali, mamen. Line roller juga sensitif di sini. Untuk line rollernya dia menggunakan bahan stainless steel, dan di bagian dalam itu terdapat satu buah ball bearing dengan tipe shield stainless steel ball bearing sebagai supportnya, dan juga ada satu buah bushing. Dan di sini untuk kinerja line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Nah, kemudian untuk reel ini juga sudah terdapat beberapa sistem shield water resistant atau sistem pertahanan terhadap air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan pada reel ini. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut di dalam sini juga ada itu. Nah, ada karet sealnya. Kemudian di bagian handle dan AC cap juga ada karet sealnya. Untuk berat reel Daido Bullshark size 8000 ada di 575 gram. Dan untuk size 10.000 ada di 594 gram. Langsung aja nih, kita akan bongkar dan kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari reel Daido Bullshark ini. Nah, di sini pada bagian bawah spoolnya ini, nah ini dia. Ini yang bikin untuk menjaga agar mainline itu dia nggak masuk ke dalam ini, mamen, ke bagian main shaftnya ini. Ini adalah anti-twisting efeknya. Dan ini fleksibel ya, dia akan ngikut pergerakan spool. Kalau spoolnya naik, dia akan naik juga. Kalau spoolnya turun, dia akan turun juga. Jadi dia ngikut gitu, fleksibel. Dan di bagian bawahnya pun dia sudah disupport dengan ball bearing agar untuk perputaran anti-twistingnya ini dia lebih ini juga. Ini untuk ball bearingnya. Untuk ball bearing ini udah stainless steel, mamen. Dan untuk ball bearingnya ini saya akan ukur ya. Ini untuk bagian spool, support untuk spoolnya. Size-nya di 5,5 kali 10 kali 3. Kemudian ini untuk bagian yang anti-twisting lainnya. Sama 5,5, 10, 3. Berarti sama untuk ukuran ball bearingnya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini saya agak sedikit kesusahan ya untuk buka rotor nutnya ini karena sudutnya ini sangat susah sekali. Ini buat
kita awam, menurut saya kekurangan banget untuk kunci. Bahkan saya sering sekali untuk bongkar-bongkar rel, saya kekurangan kekurangan alat untuk membukanya. Bahkan saya mesti pakai getok-getok, men, untuk ngebuka nutnya ini karena sudutnya ini susah. Ini saya nggak tahu dia bukanya pakai kunci apa. Mungkin dia pakai kunci ring ya. Kunci ring tinggal diputar gitu. Cuman kalau bisa next ke depan, saya harap dari Daido ini bisa untuk membuat sebuah sistem mekanisme yang lebih gampang untuk kita bongkar pasang lah. Karena untuk bongkar pasang produk ini menurut saya sih tidak semua orang mau bawa ke tempat servis. Mereka lakukan sendiri. Tetapi kalau sistemnya agak sedikit sulit kayak gini, ya ini bakalan menjadi sebuah nilai yang menurut saya ini bakalan tidak disukai oleh para user, men. Karena susah bongkarnya. Nah, gitu dia. Ini sampai saya bingung. Tadi saya mau buka dari body, tapi body juga nggak bisa terbuka. Nah, ini jatuh kemana lagi pinnya ini. Aduh, kacau balau ini. Untungnya ketemu ini pinnya ya. Jadi pinnya ini tadi mental. Saya bener-bener nggak tahu pinnya ini mental. Sangat nggak kelihatan sekali, men. Untungnya saya ngerekam. Jadi tadi saya replay lagi untuk videonya. Berapa kali saya replay terlihat set dia melesat gitu. Waduh, parah ini. Baru kali ini sih saya bongkar rel itu sambil ngoceh-ngoceh, men. Aduh, kacau ya. Ya pokoknya semoga next Daido nggak ngeluarin lagi lah rel dengan sistem buka yang cukup ribet seperti ini menurut saya. Cuman ada di satu titik. Dan satu titik itu bikin effort banget sih. Dan sangat menyebalkan sekali terus terang aja ini. Oke, kita lanjutin lagi nih. Yap, di sini sudah terbuka semua untuk spare partnya udah terjabarkan semua di sini. Akan saya pretelin satu persatu dulu, baru akan kita bahas ini. Dan untuk mekanisme dalam sih dari rel ini terlihat keren ya ini keren, men. Tapi kita akan buka dulu lah biar lebih bisa dipastikan lagi untuk semua spare partnya ini. Tapi untuk mekanismenya sekilas ini terlihat udah mantap sekali. Ini untuk main shaftnya gede banget, bongsor. Ini udah lebih gede dari sumpit kita makan ini, men. Dan pastinya pun untuk spare partnya ini di bagian sini dia pastinya udah stainless steel sih. Nah, udah stainless steel, men. Kemudian di bagian one way system ini terdiri dari beberapa part ya. Nah, susah bukanya ini, men. Ini kayaknya presisi banget ini untuk duduknya. Nah, oke, mantap ya. One way system di sini terdiri dari beberapa part nih. Ada washernya ada 2. Ini dia. Washernya cukup tebal, ada 2 piece. Susah banget sih. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada babysitter, ada ball bearing support, ball bearing stainless steel ya. Kemudian one way-nya pakai one way 2 arah. Ada switch-nya. 6 roller bearing pada bagian dalam. Ini one way clutch dan ada satu washer lagi di bagian paling bawahnya ini. Kemudian untuk pinion gearnya dia pakai bahan brass gede, giginya pun tebal di sini. Lalu untuk ball bearing supportnya ini saya akan hitung. Dia pakai size di berapa ini? 8,5 kali 17 kali 5. Oke. Kemudian kita lanjut lagi untuk drive gear. Drive gear udah pakai bahan brass nih. Udah paten punya. Asnya pakai stainless steel, giginya main gearnya dia pakai brass. Size-nya lebar sekali ini, men. Kita akan ukur ini. Untuk asnya ini panjangnya 40,63, diameter sebelah kanan 9 mili, diameter sebelah kiri sama 9 mili. Main gear lebarnya di 40,76 mm. Sangat lebar sekali, men. Giginya pun tebal di sini ya. Kalau saya ukur giginya ini 2,15, lebar juga ini. 4,34 mili. Ya. Ini sangat tebal sekali. Dan harusnya kekuatannya udah teruji banget sih harusnya ya.
paten banget. Ini berat sekali mamen. Kemudian kita lanjut. Wah, saya ada salah nih dikit. Untuk pinion gear, dia disupport dengan 2 ball bearing ya. Jadi di bagian bawah sini ada 1 ball bearing lagi mamen. Udah sangat bagus sekali ini. Ini kita ukur juga. Size-nya ada di 7,5 kali 12 kali 3,5. Jadi untuk pinion gear-nya ini poros perputarannya dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing yang ada di bagian ujung dan ujung mamen. Di ujung sini dan juga di ujung sini. Bebannya di tengah ya. Jadi bebannya ada di sini. Nah, dengan support di bagian ujung antara beban, jadi beban itu ada di tengah-tengah supportnya, maka untuk beban yang dihasilkan oleh si pinion gear-nya ini akan terbagi menjadi lebih rata ke bagian ball bearing sebelah sini dan juga ball bearing yang ada di sini, mamen. Nah, dia akan menjadi lebih rata. Hingga untuk perputaran dari pinion gear-nya dia akan menjadi ringan, lebih smooth, kemudian lebih balance untuk perputarannya, lebih presisi. Nah, dengan sistem pinion gear yang seperti ini sangat keren sekali dan saya paling suka dengan sistem pinion gear yang posisi pemasangannya seperti ini, mamen. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah dilengkapi dengan sistem worm shaft. Di sini untuk slidernya dia pakai bahan zinc, mamen. Dia ada support juga 1 slider guide di bagian bawah sini. Nah, seperti ini dia harusnya tadi. Nah, kayak gini dia, mamen. Dia ada supportnya. Untuk slidernya ini dia pakai bahan apa ini? Oh, bisa langsung dicopot ya, mamen. Nah, ini dia pakai bahan zinc. Kemudian powelnya di dalam sini. Ini harus dibuka dulu, baru keluar powelnya. Oke. Yap, ada washer 1, washer metal. Kemudian di sini agak sedikit susah untuk buka powelnya ini karena ini sangat nempel sekali ya bagian busing ininya, mamen. Yang pasti sih di sini untuk bagian worm shaft-nya ini dia menggunakan bahan stainless steel. Kemudian untuk worm shaft-nya ini ada 1 gigi reduksi lagi. Jadi untuk mengkonverter perputaran dari ini pinion gear-nya dia pakai 1 gigi reduksi aja, dan untuk gigi reduksinya di sini dia menggunakan bahan non metal. Kemudian untuk worm shaft-nya ini dia disupport dengan 1 ball bearing dan juga ada 1 busing yang ada pada bagian bawah sini. Busingnya yang kecil ini dia pakai bahan brass, mamen. Mungkin kalau kalian mau ganti bagian busingnya ini pakai ball bearing juga bisa. Dia pakai ball bearing 2,5 kali 6 kali 2,5. Kemudian untuk yang atasnya ini, nah ini untung nggak di lock dia ya, nggak susah bukanya. Size-nya ada di 3,5 kali 7 kali 2,5. Nah, jadi bisa aja kalau kalian mau upgrade menjadi ball bearing juga. Dan di sini ball bearingnya tetap ya stainless steel ball bearing. Kemudian untuk ball bearing pada bagian support di bagian drive gear yang di sebelah kanan ini dia diberikan kuncian dari sebelah sini. Jadi kalau mau buka kayaknya kita harus buka dari sebelah sini deh. Oh enggak. Nah, tetap bukanya dari sebelah sini, mamen. Cuman ini saya perhatikan dulu ya. Oh benar, bukanya tetap dari sebelah sini. Ini kuncian kalau kita buka, frame-nya dia pasti terbuka dari sebelah sana itu. Saya coba dulu nih. Nah ini kalau dibuka, nah dari sini terbukanya. Nah kan, frame-nya kayak gini, mamen. Tuh. Oke. Ball bearing stainless steel. Ini untuk yang kanan ya, saya akan ukur. Size di 8,5 kali 17 kali 5. Kemudian ini untuk yang sebelah kiri. Size-nya ada di 8,5, 17, 5. Sama untuk size-nya, mamen. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini berdasarkan spesifikasi mana ya ball bearingnya ya. Ball bearing. Nah ini dia. Dia menggunakan 8 plus 1 stainless steel ball bearing. Di sini akan mulai kita hitung ya. Yang pertama ada pada bagian line roller ada 1, kemudian untuk support spool ada 1, 2. Di bagian support untuk bagian anti twistingnya ada 1, 3, pinion gear 2, 5, drive gear kiri dan kanan 6 dan 7. Kemudian pada bagian worm shaft ada 1, 8.
semua full stainless steel ball bearing. Kemudian plus satunya ada pada bagian one way sistemnya. Jadi udah bener sekali 8 plus 1 one way ball bearing system. Dan di sini untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet sih sepertinya nggak perlu kita uji lagi lah, karena untuk reel ini sepenampakan saya di sini udah sangat mumpuni banget. Spare partnya itu terdiri dari bahan-bahan yang terbuat dari stainless steel ataupun bahan beras, mamen. Di sini tuh waktu kita cek juga ini udah sangat minim sekali terhadap reaksi magnet. Untuk ball bearing sih wajar, mamen ya. Ball bearing pasti akan bereaksi keras terhadap magnet, mamen. Kecuali keramik atau hybrid ball bearing. Nah, di bagian sini juga udah oke sekali untuk spare partnya, itu udah sangat mumpuni dan udah sangat support sekali untuk sebuah game saltwater, mamen. Dan untuk reel ini tentunya pasti udah sangat bisa disebut sebagai reel SW, karena dari Daido pun udah mengklaim bahwa untuk reel ini dia menggunakan teknologi 360 degree saltwater protection. Oke, jadi sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Ya oke, men, jadi tadi kita udah lihat ya untuk mekanisme internal, eksternal, fitur-fitur dan juga spesifikasi dari reel Daido Bullshark ini. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, untuk produk ini sangat menjanjikan untuk sebuah reel yang bermain di kelas surf fishing, mamen. Dan walaupun di poin ini saya pribadi bisa dibilang tidak pernah untuk melakukan kegiatan memancing dengan teknik surf fishing, pernah sih sebenarnya, tapi boncos, mamen. Tapi menurut saya untuk reel ini, kalau saya lihat dari apa yang ada, dari perpaduan dari sistematiknya, untuk reel ini memiliki mekanisme yang kokoh, punya daya tahan yang tinggi. Tinggal uji coba di lapangan aja untuk reel Daido Bullshark ini dan melihat seberapa tangguh untuk kekuatan sebenarnya dari reel Daido Bullshark ini. Dan mungkin untuk reel ini saya nggak tahu apakah saya akan lakukan test field terhadap si Daido Bullshark ini, karena terus terang saya bukan seorang penikmat memancing dengan teknik surf, tapi saya ada penasarannya juga dengan teknik ini, bermain pasiran. Kemarin pun sebenarnya saya sempat turun menggunakan reel ini mancing di spot wilayah kita, cuman ya hasilnya itu saya boncos sendiri, nggak dapat ikan. Ya mungkin karena tekniknya itu masih sangat minim sekali, sangat cetek sekali. Tapi nanti kapan-kapan lah, mungkin saya akan lakukan lagi test field untuk si Daido Bullshark ini. Dan mungkin kalau kalian tanya ini untuk si Daido Bullshark ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Surf fishing, kemudian untuk bermain pasiran, rock fishing. Kemudian kemarin pun sempat saya pakai buat main trolling, mamen, narikin umpan rapala pakai si Bullshark ini, pernah juga. Dan kemudian untuk jorannya cocok, kalian bisa gunakan joran dengan panjang di 360 cm ke atas, ini akan cocok sekali. Kemudian juga waktu saya trolling kemarin, saya pakai joran popping di PE 24. Kemudian untuk PE kalian bisa gunakan PE 2 ke atas, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian dan juga dengan ukuran reel kalian. Kemudian untuk spot tentunya reel ini udah didesain untuk bermain di kelas saltwater. Dan untuk harga, reel Daido Bullshark ini dibanderol di range harga di sekitar berapa ini? Di sekitar 800 ribuan, belum berikut dengan potongan diskon dari Shopee, mamen. Dan buat teman-teman semua mungkin yang sedang mencari sebuah reel di kelas surf untuk memancing dengan teknik pasiran dan sebagainya, itu saya rasa reel ini bisa jadi salah satu rekomendasi terbaru buat teman-teman semua. Dan untuk link pembelian mungkin yang kalian yang berminat, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.